Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai saat ini, yaitu hari ke-7 dari bulan puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa berada dalam agama yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah tempatnya kita berpuasa, menahan diri kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan mengenai syarat-syarat orang yang sah puasanya. Maka pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa. Perkara yang dimakruhkan dalam puasa ini bukan hal yang membatalkan puasa, bukan hal yang merusak puasa sehingga kita tidak mendapatkan pahala atau ganjaran berpuasa. Tapi ini adalah sangat penting bagi kita untuk menjaganya, untuk kita tidak melakukannya, karena ini adalah salah satu perkara yang akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang makruh harus kita tinggalkan, karena salah satu tujuan kita untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan al-makruhat di dalam puasa. Yang pertama yang harus kita tinggalkan, karena ini adalah makruhat dalam puasa, adalah berkumur-kumur dengan berlebihan. Ketika kita hendak melakukan wudhu atau berkumur lainnya, atau ketika kita menghilangkan najis di mulut kita, maka kita seharusnya untuk tidak berlebihan dalam melakukan kumur-kumur tersebut. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kumur-kumur, apabila kita lebihan dalam berkumur-kumur tersebut, seandainya air yang dalam mulut kita ini masuk ke dalam kerongkongan kita, maka perkara tersebut akan membatalkan puasa kita. Maka sia-sialah puasa kita. Yang kedua adalah mencuci makanan tanpa ada hajat. Ketika seseorang mencuci makanan tanpa ada hajat, maka itu adalah makruh. Dan apabila makanan tersebut sampai masuk ke dalam kerongkongannya, ke rongga mulutnya, ke tenggorokannya, maka itu akan membatalkan puasa dia. Maka perkara ini harus kita jauhi, yaitu mencuci makanan, kecuali apabila ada hajat, yaitu apabila seorang memasak makanan untuk berbuka puasa, dia tidak tahu bagaimana keadaan masakan dia, apakah sudah pas atau belum, maka itu diperbolehkan dan tidak ada kemakruhan dalam dia mencuci makanan tersebut. Yang ketiga adalah berbekam. Berbekam adalah sunnah Nabi SAW. Tetapi apabila seseorang melakukan ibadah puasa, maka berbekam tersebut akan berpindah menjadi makruh. Karena berbekam ketika puasa akan warathatul du'fi. Dikatakan ada warathatul du'fi. Warathatul du'fi ini adalah pewaris daripada kelemahan kita. Maka apabila seseorang berbekam akan mengeluarkan darah, sehingga akan menyebabkan kelemahan dia, sehingga
dia puasanya tidak akan menjadi konsisten karena sebelum waktunya sudah lemah. Yang keempat adalah ketika kita berbuka puasa, ketika kita minuman pertama itu kita buang. Itu adalah perkara yang makruh. Karena apa? Karena pertama kali minuman yang masuk ke dalam mulut kita itu adalah perkara yang paling barokah. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, diceritakan bahwasanya bau mulut seseorang ketika berpuasa itu adalah lebih wangi daripada bau minyak kasturi, sehingga di dalamnya ada keberkahan. Apabila kita minum pertama kali pas berbuka puasa, kita buang, maka yang kita buang adalah keberkahan. Maka itu akan dimakruhkan di dalam berpuasa. Yang kelima adalah mandi secara berlebihan. Mandi secara berlebihan ini pun harus kita jauhi, karena akan menyebabkan puasa kita ini makruh dan bisa-bisa nanti akan menyebabkan batalnya mandi kita. Apabila mandi kita ini berlebihan sehingga ada air yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, sehingga puasa kita ini menjadi batal. Apabila mandi kita enggak berlebihan, maka itu tidak akan merusak puasa kita dan tidak akan menjadikan puasa kita ini menjadi makruh. Yang keenam adalah siwak, bersiwak ketika setelah zawal. Perkara yang dimakruhkan dalam puasa adalah yang keenam adalah bersiwak. Asli dalam bersiwak adalah sunnah. Tetapi ketika sudah mendekati zawal setelah sholat zuhur pada bulan puasa, maka itu akan dimakruhkan karena akan menghilangkan bau mulut kita, yang mana itu adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan apabila kita bersiwak sebelum waktu zawal, maka itu masih diperbolehkan tanpa ada kemakruhan. Yang dimakruhkan adalah ketika sudah zawal, yaitu setelah sholat zuhur. Yang ketujuh adalah banyak tidur. Itu termasuk perkara yang dimakruhkan, banyak tidur dan banyak bicara yang sia-sia. Yang mana bicara sia-sia tersebut malah yakni tidak ada manfaatnya, sehingga perkara tersebut akan memakruhkan puasa dia. Tapi apabila seseorang berbicara yang diharamkan, maka nantinya takutnya akan membatalkan pahala dari puasanya tersebut. Bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahalanya. Apabila seseorang berbicara yang diharamkan, seperti seseorang dia ini menfitnah seseorang, menfitnah temannya, atau menggibah temannya, atau melakukan satu perbuatan, yaitu dia berdusta dengan atas nama Allah, atau bersumpah dengan sumpah yang palsu, maka ini akan menjadikan batalnya pahala puasa dia. Yang kedelapan, dan ini adalah yang terakhir, adalah membiarkan syahwat pada dirinya. Dia tidak mengontrol syahwatnya. Apapun syahwat yang ada dalam dirinya, semuanya dilakukannya. Apabila seseorang laki-laki melihat ada wanita lewat, wanita tersebut dipandangnya. Begitu juga sebaliknya dan lainnya. Intinya mengumbar syahwat, tidak mengontrol syahwatnya. Ini adalah dimakruhkan. Tapi apabila seorang syahwatnya ini sampai keterlaluan, kalau dia suami istri, dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya, maka nanti akan membatalkan puasanya. Seperti dia nanti ciuman sampai berlebihan sehingga sang laki-laki ini inzal, maka nanti akan membatalkan puasanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara makruhat ini sangat penting untuk kita jauhi. Karena ini adalah salah satu untuk meningkatkan kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksud dari puasa kita ini menjadi sempurna, menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai makruhatus shaum, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.